Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan karunia yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu, utamanya nikmat kesehatan dan keselamatan, juga kesempatan sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam program Anugerah. Dan kali ini program Anugerah menghadirkan bintang tamu spesial yang luar biasa dengan segala prestasinya. Hari ini dengan tema Matahari Kecil, Terang Hafalan Al-Quran dalam Keterbatasan. Bersama saya Amalia Tina. Pemirsa, langsung saja kita perkenalkan bintang tamu spesial kita hari ini. Di samping saya ada Mas Muhammad Halim Baskoro. Dia ini adalah siswa di sekolah di MIM TK Sukoharjo, dan sebelumnya Mas Halim ini bersekolah di TK Zidni Ilma Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Halim. Waalaikumsalam. Iya, Mas Halim gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, Mas Halim ini sudah punya hafalan Al-Quran 2 juz ya, Mas Halim ya? Juz 30 sama juz berapa, Mas Halim? Juz 29. Juz 30 dan juz 29, Masya Allah. Nah, hari ini Mas Halim hadir bersama dengan ibundanya. Ada Ibunda Fauziana Indah atau biasa disapa dengan Bunda Ana ya, Bunda Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam, Mbak Amalia. Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Halim kayaknya senang banget ya. Dan juga ditemani oleh ibu gurunya Mas Halim saat sekolah di TK Zidni Ilma Sukoharjo ya, Mas Halim ya. Ada Ibu Retnosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sari, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, selain di TK, Ibu Sari atau Bu Sari ini juga mengajar di STQ, Sekolah Tahfizul Quran ya, Zidni Ilma Sukoharjo. Berarti mengajar Mas Halim juga. Ini sudah lama nggak ketemu Mas Halim ini, Bu Sari? Iya. Atau sudah sering? Biasanya kita ketemu terus ya Mas Halim ya ketika TPA ya. Ternyata ada TPA juga. Mas Halim juga ikut TPA di Zidni Ilma ya, Bu Sari ya. Iya, baik Bunda Ana, Bu Sari dan juga Mas Halim, tentunya kita juga mengundang pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui WA dan SMS di nomor 08112553000 begitu ya, atau di nomor telepon di 02716793000. Ya, ini saya mau tanya-tanya ke Mas Halim dulu nih. Mas Halim sekarang kelas berapa, Mas Halim? Kelas 5B. Kelas 5B ya, berarti mau naik kelas 6 ya? Iya, alhamdulillah di MIM PK Sukoharjo ya. Ya, ini Bunda Ana, ini kenapa menyekolahkan Mas Halim di MIM PK Sukoharjo? Dari Zidni Ilma ke MIM PK gitu. Iya, karena ini Mbak Amalia. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan ya sama MTA TV juga. Dulu karena kita tuh awalnya juga bingung mau sekolah kemana, tapi karena di MI PK Sukoharjo itu menerima inklusi, membuka sekolah inklusi, jadi dari TK Zidni Ilma kami masukkan Halim ke MI PK Sukoharjo. Iya. Karena memang TK Zidni Ilma ini TK-nya inklusi ya, Ibu Sari ya. Inklusi berarti ada teman-teman atau anak-anak difabel di sana, berarti campur begitu ya dengan teman-teman non difabel. Ini bentuk difabelnya apa, Bu Sari, kalau di Zidni Ilma? Iya. Di tahun ini kita terima ada CP, ada yang Down syndrome, ada juga yang kemarin mendaftar tapi memang belum bisa bergabung, ada yang tunarungu ya, Mbak Lia ya. Berarti memang menerima semua kondisi difabel ya kalau di Zidni Ilma begitu? Iya, yang memang kami mampu untuk menangani, jadi kami terima. Lalu apakah ada batasan gitu, Bu Sari, kalau satu kelas harus berapa siswa difabel, berapa siswa non difabel gitu? Iya, di tahun-tahun lalu kami menerima sekitar 4 kuota yang berkebutuhan, tapi tahun ini dibatasi. Jadi ada dua anak berkebutuhan di tahun ini di masing-masing kelas. Alhamdulillah ya, ini Zidni Ilma, Yayasan Zidni Ilma hadir untuk memberikan sarana sekolah inklusi bagi teman-teman difabel maupun non difabel begitu. Ini Bunda Ana, ini kalau kita bercerita ke belakang begitu, Bunda Ana. Bagaimana Bunda dulu mungkin tahu kondisinya Mas Halim? Iya, Halim itu karena dulu lahir prematur Mbak ya, 7 bulan udah lahir, dan
memang perkembangannya itu lebih lambat 3 bulan dari anak-anak normal gitu. Kebetulan memang ada apa namanya, lahir di waktu yang sama gitu. Saya lihat dari 3 bulan, pokoknya dia ada kemunduran 3 bulan dari biasa anak bayi itu bisa merangkaknya atau apa gitu. Tapi karena prematur tadi, pasti kadang ada yang ngomong nggak apa-apa, wong ini prematur katanya. Jadi ya kita sedikit gitu. Tapi waktu umur mau 1 tahun itu malah senyum. Saya terapi dari pertama dia lahir ke PKU Sukoharjo, habis itu pindah ke Dokter Unsul baru, dan yang terakhir kita masuk ke YPAC Surakarta. Di situ baru diperiksa Al-Halim ini ada suspek CP cerebral palsy ya begitu. Karena gimana? Bunda? Maksudnya ini baru tahunya seperti itu. Jadi kita harus mengejar apa namanya Mbak, ketertinggalan dari anak-anak yang seusianya dia gitu. Iya, mungkin usaha apa saja Bunda yang dilakukan waktu itu? Ikhtiar udah banyak Mbak. Pokoknya dari lahir kita udah berusaha ngasih stimulus ototnya. Kita juga ikut fisioterapi, okupasi terapi gitu. Paling terakhir kita Halim usia 3 tahunan itu di YPAC Sukoharjo, di Surakarta. Berarti memang sempat bersekolah di sekolah luar biasa ya? Belum. Oh belum? Enggak. Oh di YPAC cuma untuk terapi aja. Iya. Untuk terapi di situ karena memang ya mengusahakan begitu ya Bunda ya, bagaimana yang terbaik untuk Mas Halim. Dan alhamdulillah ini Mas Halim sudah bisa sekolah ya dengan teman-teman seperti biasa di MIMPK Sukoharjo. Ini sudah mau kelas 6 malahan. Sudah mau lulus SD loh Mas Halim. Jadi sebentar lagi sekolah SMP ya Mas Halim ya. Iya. Insyaallah. Iya, dan perjalanannya waktu Bunda Ana, bagaimana Bunda Ana bisa ya menerima bahwa ini memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya kembali lagi Mbak, kalau anak itu kan anugerah, titipan. Alhamdulillah saya sama suami diberikan Halim seperti ini. Ya alhamdulillah aja kan, dengan keterbatasan dia, tapi kalau kita sudah menerima ini ya sudah titipan Allah seperti ini, ya kita terima, kita jalani, tetap berikhtiar, mengupayakan, biar dia itu bisa seperti teman-teman yang lain, begitu. Ya gimana Mas Halim sekolah di MIMPK Sukoharjo? Seneng nggak? Seneng. Enak sekolah di mana? Di MIMPK Sukoharjo atau di Zidni Ilma Mas Halim? Enak sekolah di Zidni Ilma. Oh gitu. Kenapa enak sekolah di Zidni Ilma Mas Halim? Kenapa? Atau kita tanya langsung aja ke Bu Sari ya. Ini program apa yang dipunyai oleh Zidni Ilma ini Bu Sari, sehingga nih siswanya sudah lulus tapi ngakunya masih senang gitu sekolah di Zidni Ilma. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Zidni Ilma itu kan bentuknya yayasan ya Mbak Lia ya. Jadi di sana ada beberapa program, ada TK, ada PAUD, ada sekolah tahfidz Quran anak berkebutuhan khusus, dan juga ada bimbingan belajarnya. Nah mungkin Mas Halim dulu dikelilingi sama teman-teman yang sayang banget ya sama Mas Halim ya. Tadi Bunda juga sudah cerita bahwa sama Zidni Ilma tuh udah kayak keluarga gitu. Jadi meskipun Mas Halim sudah lulus, tapi Masya Allah hatinya masih bersama Zidni Ilma gitu. Dulu awal-awal Mas Halim teman-temannya banyak juga ya yang sayang. Masih inget nggak sama teman-temannya Mas Halim? Anung, ya. Sama Ilham. Sama Adil. Iya. Jadi kebetulan pas Mas Halim di TK itu kebetulan saya juga baru masuk di Zidni Ilmanya. Gitu. Jadi alhamdulillah menemani Mas Halimnya di STQ-nya, di STQ, di PPA sorenya itu. STQ ini berarti sore ya? Iya, sore ya. Setiap hari Rabu dan Jumat. Jadi awal-awal kita masuk TPA kita biasakan dulu untuk
apa itu sholat berjamaah. Setelah itu kita ngaji surat-surat hafalan ngoten. Terus kita mulai baca Iqra. Oh baik. Nah Ibu Dana, kenapa mengikutkan Mas Halim ini ke STQ? Kenapa nggak kursus yang lain, Bunda? Iya, Halim ini dari usia berapa ya Mbak? 6 bulan. Ya, memang dikata dia lambat 3 bulan dari anak-anak normal. Tapi di usia 6 bulan itu dia udah bisa ngomong kata pertama itu yang disebut ayah. Dan dia itu dari bayi sering seneng, paling seneng itu dengar suara azan. Suara azan itu dari beberapa stasiun TV. Setiap maghrib itu harus ditayangkan dari channel yang sini selesai harus pindah ke sini. Dia tuh suka sekali. Terus kami lihat kok daya tangkapnya tuh alhamdulillah masya Allah luar biasa. Sekalipun dia dengar itu langsung bisa ingat gitu loh Mbak. Bisa main HP, dia murotal sendiri kok kesini cepet banget hafalannya kok makin tambah lah. Saya sendiri sebagai orang tua kan nggak bisa mendampingi begitu Mbak, karena di sekolah di Siti Ilma khususnya sama Bu Desi dulu ya, dan ayo kita bikin STQ ya Mbak Sari ya. Bu Sari ini bikin itu, ya sudah kita masuk, dibimbinglah di situ, hafalannya semakin hari semakin bertambah, dari tajwidnya mungkin kan dibetulkan, biar kesininya itu nggak ada keliru gitu Mbak. Alhamdulillah. Berarti ini Bunda Ana ini sangat mendukung ya, bagaimana juga keinginannya Mas Halim ini dengan awalnya sih baru suka dengar azan gitu ya. Pantesan tadi tuh Mas Halim nunggu-nunggu azan banget ya Bunda. Makanya kan biasanya kalau anak-anak kayak gini tuh nggak terlalu perhatian lah ya dengan jam-jam sholat, tapi Mas Halim ini sangat perhatian banget, dari tadi nanyain sholatnya jam berapa, azannya jam berapa kayak gitu. Masya Allah sekali. Ini juga tentunya dukungan dari orang tua juga dan juga ibu gurunya pasti dulu di Siti Ilma dan teman-temannya ya Mas Halim ya. Dulu teman kamu berapa di Siti Ilma Mas Halim? Banyak berapa ya? temannya? Satu kelas berapa? Enggak bisa. Kalau di Siti Ilma dibatasi nggak Bu Sari untuk siswa dalam satu kelas gitu? Kalau yang reguler kami tidak batasi, tapi memang mulai tahun ini baru mulai dibatasi untuk anak yang berkebutuhan saja. Oh, ya tadi ya 2 tadi ya. Berarti kalau yang non difabel memang tidak ada batasan kuota begitu ya. Selama ini paling banyak ya ada 20 itu sama gabungan antara anak yang berkebutuhan gitu. 20 sampai 23 itu pernah. Wah, Masya Allah ya, teman-temannya banyak berarti di sini Ilma. Ya, Bu Sari, Bunda Ana dan juga Mas Halim, kita perlu jeda sebentar. Kita lanjutkan setelah jeda iklan ya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kembali lagi dalam program Anugerah, masih dengan tema Matahari Kecil, Terang Hafalan Al-Quran dalam Keterbatasan. Dengan narasumber kita hari ini ada Mas Halim, Bunda Ana, dan juga Ibu Sari dari Zidni Ilma Sukoharjo. Ya, kita tadi sudah ngobrol beberapa ya tentang bagaimana dulu Mas Halim di Zidni Ilma, dan juga sekarang Mas Halim bisa sekolah di MIM PK Sukoharjo, sudah mau kelas 6, sudah mau lulus ini ya. Dan tadi juga sempat diceritakan bahwa memang Mas Halim ini belajarnya lebih mudah menangkap kalau mendengarkan ya Bunda ya, Bunda Ana. Dan Mas Halim ini dalam menghafal juga mendengarkan, ya Bun. Nah, mendengarkan murotal lalu dia ditirukan gitu. Ini sudah hafal 2 juz, berarti boleh dong dites ya Mas Halim ya? Boleh. Boleh ya. Kamu hafalan apa Mas Halim hari ini? Abasa. Surat Abasa ayat 1 sampai 10 aja ya. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka
أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى Sadaqallahul Adzim. Ya, Masya Allah. Sudah lengkap 10 ayat tadi ya, Bu Sari ya. Alhamdulillah. Ini juga nadanya Masya Allah ini ya Bun ya, karena belajar dari mendengarkan. Iya, Jadi betul. nadanya ini pas gitu. Nadanya sama kayak murotal yang didengarkan. Suka dengerin murotalnya siapa Mas Salim? Syekh Almarhum Sa'ali Jabir Oh, Sali Jabir. sama Syekh Husain Sama siapa sama lagi? Syekh Muhammad Jabir. Oh, wah, banyak ya. Jadi memang setiap hari bervariasi gitu ya Bun ya, ganti-ganti gitu. Ini kalau bercerita bagaimana dulu Bunda Ana menemukan nih TK Zidni Ilma, atau langsung tahu begitu, bagaimana Bunda dulu menemukannya? Oh iya, dulu itu Mbak, pertama itu kakak saya yang ini kan dia udah usia mau TK, coba masuk ke Zidni Ilma, coba tanya dulu di sana kayak gitu Mbak. Ya akhirnya ya tadinya apa iya bisa nerima anak seperti ini gitu. Ya saya ke sana, saya matur, ketemu sama bu guru di sana. Ternyata bisa, alhamdulillah bisa, karena memang tahun sebelumnya itu ada juga satu, itu Mas Erlangga namanya. Itu juga berkebutuhan khusus sama seperti Halim. Saya ketemu di situ sama Bu Desi, iya oke, enggak apa-apa, anaknya dibawa ke sini. Halim tak bawa ke sana, alhamdulillah kok responnya baik gitu loh Mbak. Ya dari situ kita nemuin Zidni Ilma sampai sekarang ya Mas Halim ya. Alhamdulillah. Waktu itu Mas Salim usia berapa Bunda? 4,5 ya, sekitar 4 ya. Usia masuk TK itu Mbak. Alhamdulillah. Ini memang Zidni Ilma ini memang sudah didesain untuk sekolah inklusi atau bagaimana Bu Sari? Sejak dari awal memang sudah menerima anak berkebutuhan khusus, tapi memang kita mengurus SK inklusi baru-baru ini. Jadi alhamdulillah tahun ini kita dapat SK inklusi. Alhamdulillah, tapi juga sudah berperan ya dalam memberikan pendidikan yang setara untuk anak-anak difabel gitu, anak-anak berkebutuhan khusus. Nah ini kalau mengajar di sekolah inklusi yang muridnya campuran ya Bu Saria, antara ada yang non difabel, ada yang difabel juga. Tantangan terbesar apa nih yang mungkin bikin Bu Sari ada rasa agak takut atau khawatir gitu? Iya, jadi suatu apa ya? Spesial juga sih saya bisa ada di Zidni Ilma. Tantangannya ada suka ada dukanya ya Mbak Lia ya. Kalau tantangan tersendiri, waduh, dulu kan saya bukan dari pendidikan gitu. Bisa nggak ya saya ngajar di sini ketemu dengan banyak anak gitu. Tapi akhirnya saya berada di Zidni Ilma, terus apa ya, jadi Bu Desi terus memotivasi ya untuk kita terus belajar gitu. Jadi bukan anaknya saja yang belajar, kami juga terus belajar gitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, diklat-diklat seperti itu. Iya, karena memang tidak hanya anaknya ternyata yang belajar ya, gurunya di sana juga belajar karena memang di sana siswanya beragam. Ya Bu Sari ya, tidak pastinya lebih beragam daripada sekolah-sekolah lainnya gitu. Dan lalu bagaimana di Zidni Ilma ini membangun hubungan antara pengajar nih, guru-guru di Zidni Ilma dengan orang tua begitu? Tentang pertumbuhan dan perkembangan anak pastinya. Jadi kami terus komunikasi dengan orang tua. Jadi apapun progres anak di sekolah, kami sampaikan ketika pulang sekolah dijemput, langsung kami sampaikan ke orang tuanya. Hari ini hebat, Mas Halim bisa belajar Iqra gitu. Pun anak-anak yang TK gitu. Selain dengan komunikasi secara langsung, kami juga ada buku penghubung Mbak Lia. Jadi di buku penghubung itu kami tulis, kan ada jadwal gitu seminggu. Nanti hari ini belajar apa, anaknya hari ini hebat, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tertib gitu. Kadang nanti orang tua juga merespon di buku penghubung itu, alhamdulillah begitu, dengan juga dikasih tanda tangan gitu. Jadi kami mengharapkan juga orang tua bisa diajak kerjasama, saling bersinergi gitu. Jadi kalau ada
sesuatu yang kami ajarkan di sekolah, jadi kami minta juga diajarkan di rumah gitu. Jadi saling kerjasama gitu. Ya, bagaimana Bunda Ana? Sudah dijalankan pastinya ya dulu. Alhamdulillah sudah ya. Alhamdulillah. Nah, jadi orang tua dan guru ini ada sinergi. Iya, ada betul ya, kerjasama memang di betul. situ. Iya, di rumah ya, saya pribadi ya Mbak, Iya. kan merasakan aja lingkup tuh Kak seperti keluarga sendiri gitu ya. Dari alhamdulillah Halim itu juga diterima sama teman-teman yang lain, teman-temannya sayang di situ. Ibu guru semuanya di situ menanamkan mengajari kita itu sama, Iya. kita tuh Allah tuh menciptakan semuanya itu sama, saling menyayangi seperti itu Mbak. Jadi saya merasa kok memang dia itu tidak dibedakan gitu Mbak. Bundanya terharu. Iya. Ketawa kenapa Mas? Bundanya nggak jadi terharu. Kalau menghibur berarti menghibur bundanya ya, karena memang Mas Halim ini kebanggaan sekali pastinya ya Bun ya. Alhamdulillah Mbak, iya Masya Allah. Masya Allah ya. Mas Halim punya saudara berapa di rumah, adiknya atau kakaknya? Dua. Oh, adiknya ya. adik, Adiknya iya. dua ya. Alhamdulillah. Ini kalau di rumah suka berantem nggak sama adiknya? Sama aja berarti ya. Bun, Suka ya. Sama aja berarti jahil Sama, gitu ya. iya. Sama adiknya, sama kakaknya. Iya, ini ngomong anak-anak nih Bu Sari. Kalau di TK kan isinya kan anak-anak ya, dan memang anak-anak ini kan perlu pemahaman lebih gitu. Dan anak-anak kan di sana juga beragam, ada yang non difabel dan juga difabel. Bagaimana mengertikan gitu teman-teman atau anak-anak yang non ABK dengan adanya anak-anak yang ABK ini, bagaimana cara mengertikannya mereka? Oh iya, jadi di sekolah Siti Ilma itu kan ada muatan tahfidnya, ya. Jadi kami mengajarkan anak-anak ini dari kisah-kisah teladan sahabat Nabi dan Rasul gitu. Iya. Ada surat-surat pendek, ada hadis dan juga ada doa gitu. Nah untuk apa tadi Mbak ya? Memengertikan teman-teman mengertikan. lain gitu. Iya, memengertikan. Kami ajari dengan hafalan hadis. Itu ada hadis kasih sayang gitu. Iya. Barang siapa menyayangi, maka dia akan disayangi gitu. Jadi kadang ketika kita opening, kita nyanyi dulu gitu hadisnya. Kalau kau sayang Halim, panggil Halim gitu. Halim gitu. Iya, semua teman-temannya dipanggil gitu. Kalau kau sayang kawan, kalau kau sayang saudara, pasti Allah juga sayang gitu. Jadi kami menanamkan biar teman-teman itu saling sayang ke temennya lewat hadis-hadis begitu. Karena memang memahamkan nilai-nilai inklusi ini dari dini, sejak dini memang saat ini mungkin agak lumayan butuh usaha ekstra begitu ya Bu Saria, karena memang dengan adanya persepsi-persepsi yang mungkin kurang tepat atau persepsi-persepsi salah yang ada di masyarakat, orang-orang ini jadi kayak punya pemikiran yang salah juga, dan anak-anak ini pastinya juga jadi masa yang paling penting begitu. Karena kan memang di masyarakat saat ini ada berbagai banyak persepsi ya tentang teman-teman kita yang difabel, anak-anak ABK begitu. Mungkin persepsi apa yang ingin Ibu Sari ubah gitu dari adanya persepsi yang banyak berkembang di masyarakat saat ini? Jadi memang butuh usaha yang ekstra tadi dan mengedukasi masyarakat juga ya bahwa setiap kita manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk gitu. Itu dituliskan dalam Quran surat At-Tin ayat 4 di mana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk gitu. Jadi untuk masyarakat gitu samakanlah anak-anak berkebutuhan ini gitu. Jadi jangan ada diskriminasi antara anak yang berkebutuhan dan tidak gitu. Bahkan kadang kalau di masyarakat itu kan menyebutnya dengan kata-kata yang Kurang pantas gitu. kurang pantas. Iya. Padahal kalau kita lihat kita ini sama gitu kan ya. Yang membedakan adalah nanti derajat takwa kita gitu. Dan kalau anak-anak berkebutuhan ini kan sebutannya anak-anak spesial gitu. Padahal kalau kita lihat kita semua tuh spesial. Kita punya kespesialan sendiri gitu. Kalau Mas Halim spesialnya dengan seperti ini gitu, mungkin kita juga spesial ya Bu ya. Kadang saya ini juga kurang mahir dalam
matematika gitu kan, itu kan juga ada sebutannya ya. Iya, Gitu. karena memang alhamdulillah juga Zin Ilma ini hadir ya Bu Saria untuk mengajarkan kepada anak-anak sejak dini bagaimana kita bisa memandang sesama manusia ini dengan tahapan atau mungkin derajat yang setara begitu, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, karena yang lebih tinggi dan lebih rendah adalah nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Iya, mungkin juga Bunda Ana pernah nih menemui kayak misalnya anggapan-anggapan dari orang-orang yang salah melihat bagaimana juga Mas Halim begitulah. Bagaimana Bunda Ana bisa tetap sabar begitu dan tegar? Iya. Iya, Mbak. Memang sih ada sih kadang ada yang mungkin mitos yang ada di orang awam kadang ya, Mbak. Terus iki mungkin anak ada dosa dari orang tua atau apa, kan pernah dengar seperti itu ya, Mbak. Itu sebenarnya sih salah gitu ya, karena memang Allah itu memberikan tadi ya, Mbak ya, sebaik-baiknya itu ya, semuanya sama kan, karena memang saya sama suami diberikan anugerah seperti ini ya, Mbak. Ya alhamdulillah kami syukuri. Memang ini kebetulan juga saya tuh dari usia nikah itu untuk dapat Halim juga agak berapa tahun gitu baru ada. Alhamdulillah kok ya diberikan seperti ini ya, alhamdulillah udah ini titipan anugerah. Titipan dan anugerah yang luar biasa dari Allah ya. Jadi nggak ada hubungan atau apalah mitos yang seperti ada sih yang beranggapan seperti itu. Tapi saya pribadi bukan seperti itu. Iya, karena memang sudah tahu ya bahwa ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah dan juga luar biasa sekali, karena tidak semuanya mungkin Bunda Ana bisa melalui ujian yang sama yang dilalui dengan Bunda Ana dan juga suami begitu. Ya, mungkin silahkan Bunda Ana pesan-pesannya kepada orang tua yang mungkin juga punya putra atau putri dengan kondisi yang seperti Mas Halim ini. Semuanya yang diberikan Allah ya, Mbak ya, pasti ada hikmahnya. Apapun yang diberikan itu sudah terbaik untuk kita. Meskipun kita sendiri itu terkadang kok nggak tahu ya akan diberikan seperti ini. Tapi yang pasti hikmahnya itu ada, dan hikmah itu nggak akan bisa kita rasakan kalau masih ada kata kenapa gitu, mengapa kayak gitu. Jadi insya Allah saya sama suami, alhamdulillah saya juga dikelilingin orang-orang baik ya, Mbak ya. Alhamdulillah semuanya mendukung seperti itu. Kembali lagi pokoknya bersyukur ya, atas karunia Allah. Apa yang diberikan itulah yang terbaik untuk kita. Dan mungkin juga buat bunda sama orang tua yang mempunyai putra spesial, tetaplah menjaga kebahagiaan. Kebahagiaan, karena kebahagiaan kita kan juga ngaruh nanti ke anak. Seperti itu. Masya Allah. Memang bersyukur adalah kuncinya begitu ya Bunda Ana ya. Tidak perlu ada pertanyaan kenapa dan mengapa gitu ya. Karena dengan pertanyaan itu malah hikmah atau mungkin pelajaran hidup ini tidak akan pernah didapat ya Bunda ya. Nah, harus terus bertanya kenapa dan kenapa gitu. Padahal tidak menyukuri apa yang ada, kita tuh cukup syukur saja. Alhamdulillah juga bisa memberikan anak yang Masya Allah sekali Mas Halim ini. Bu Sari, terakhir untuk pesan-pesannya mungkin kepada masyarakat yang mungkin masih memiliki anggapan-anggapan yang salah begitu tentang teman-teman difabel dan juga anak-anak ABK, agar mungkin ya untuk diganti lah atau dikurangi atau mungkin bahkan dihilangkan dari anggapan-anggapan yang salah itu, silakan. Untuk masyarakat yang ada di luar sana atau orang tua yang punya anak yang berkebutuhan, berbanggalah orang-orang tua yang punya dikaruniai anak berkebutuhan, karena anak-anak ini adalah kunci surga bagi mereka gitu. Dan alhamdulillah saya juga senang bisa membersamai anak-anak yang berkebutuhan, karena nanti insya Allah semoga anak-anak inilah yang akan membawa orang tua, guru, teman yang dulunya sering membantu untuk diajak ke surga bareng-bareng ya Mas Halim ya. Amin. Ya, jadi
untuk masyarakat tetaplah aware juga sama anak-anak berkebutuhan, jangan dibedakan, jangan didiskriminasi gitu. Ayo kita saling belajar bersama gitu, bahwa kita semua sama, kita semua sebaik-baik ciptaan Allah gitu. Iya, terima kasih. Ya, untuk pesannya Ibu Sari, Bunda Ana, dan juga Mas Salim, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini di MTA TV. Semoga Mas Salim, Bunda Ana, dan Ibu Sari sehat selalu. Semoga Mas Salim nanti bisa ini ya, nambah hafalan lagi ya Mas Salim ya. Insyaallah. Tentunya juga ada dukungan yang luar biasa dari orang tuanya, ada dukungan dari Bunda Ana dan juga ayah ya. Ayah atau bapak kamu panggilnya atau papa? Iya, terima kasih Ibu Sari, Bunda Ana, dan juga Mas Salim. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam program Anugerah hari ini. Terus saksikan program Anugerah pukul 3 sore hari Jumat hanya di MTA TV, channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.